Aisyah membanting pintu kamarnya dengan keras, suara itu bergema di seluruh rumah tradisional di pinggiran Jakarta. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menatap foto keluarga di dinding, di mana senyum palsu ayahnya tampak begitu menyesakan. Baru saja, ia melihat saudara perempuannya, Lina, berciuman dengan seorang wanita asing di taman belakang rumah, sebuah rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Aisyah merasa dunia berputar, napasnya tersengal. Bagaimana bisa? Lina, gadis sempurna yang selalu dijadikan teladan oleh orang tua mereka, ternyata menyimpan rahasia seperti itu. Aisyah merosot ke lantai, tangannya gemetar memegang ponsel, berpikir apakah harus memberitahu ayah atau menyimpannya sendiri. Rumah itu, dengan arsitektur Jawa klasik yang penuh ukiran kayu, tiba-tiba terasa seperti penjara. Ayah Aisyah, seorang pengusaha konservasi yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Keluarga kita harus sempurna, katanya sering. Ibu, yang lebih lembut tapi patuh, hanya mengangguk setuju. Lina, kakak tertua, berusia 28 tahun, adalah kebanggaan mereka, lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan multinasional, dan sebentar lagi akan menikah dengan pria pilihan ayah. Tapi sekarang, Aisyah tahu kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Wanita itu, yang Aisyah lihat dari balik semak, memiliki rambut panjang bergelombang dan mata yang penuh gairah. Siapa dia? Mengapa Lina melakukan ini? Aisyah bangkit, menyeka air matanya. Ia harus bicara dengan Lina. Malam itu, setelah makan malam keluarga yang tegang, di mana ayah membahas rencana pernikahan Lina dengan penuh semangat, Aisyah menyusup ke kamar Lina. "Kak, aku lihat tadi," bisik Aisyah, suaranya bergetar. Lina memucat, matanya melebar karena kaget. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya, berusaha tenang. Aisyah menceritakan semuanya, dan Lina akhirnya ambruk di tempat tidur, menangis. "Namanya Sari. Kami bertemu di kantor. Aku mencintainya, Ais. Tapi ayah tidak akan pernah mengerti." Aisyah terdiam, hatinya terbelah. Bagaimana ia bisa mendukung ini? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat, cinta seperti ini dianggap tabu. Tapi melihat Lina begitu rapuh, Aisyah merasa kasihan. Malam itu menjadi awal dari konflik panjang. Aisyah berjanji untuk diam, tapi rahasia itu mulai menggerogoti pikirannya. Setiap hari, ia melihat Lina berpura-pura bahagia dengan calon suaminya, Rudi, seorang dokter muda yang sopan. Ayah sering memuji Rudi, dia akan membuat keluarga kita lebih kuat. Aisyah merasa muak dengan kepura-puraan itu. Di sekolah, Aisyah, yang berusia 22 tahun dan sedang kuliah jurusan psikologi, mulai membaca tentang orientasi seksual. Buku-buku itu membuka matanya, tapi juga membuatnya bingung. Apakah ini salah? Apakah Lina bisa bahagia dengan menikah demi keluarga? Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk bertemu Sari secara diam-diam. Ia mengikuti Lina ke sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sari duduk di sana, cantik dengan gaun sederhana, tapi matanya penuh kekhawatiran. Aisyah mendekat, "Aku adik Lina. Aku tahu tentang kalian." Sari terkejut, tapi kemudian tersenyum pahit. "Aku mencintai kakakmu, tapi aku tahu ini sulit. Keluarganya. Masyarakat kita." Mereka berbincang panjang, Sari menceritakan bagaimana ia tumbuh di keluarga liberal di Bandung, tapi tetap merasakan tekanan dari lingkungan. Aisyah merasa tertarik dengan keberanian Sari, sesuatu yang ia sendiri tidak punya. Tapi pertemuan itu membuat Aisyah semakin gelisah. Apakah ia harus membantu Lina melarikan diri, atau meyakinkannya untuk menikah? Konflik mulai memuncak ketika ayah menemukan pesan mencurigakan di ponsel Lina. "Siapa Sari ini?
Kenapa kamu sering bertemu dengannya? Tanya ayah dengan suara tegas. Lina berbohong, bilang Sari hanya teman kerja. Tapi ayah tidak puas, ia mulai mengawasi Lina lebih ketat. Aisyah, yang tahu kebenaran, merasa bersalah karena diam. Ia mulai bermimpi buruk, di mana keluarga hancur karena rahasianya terbongkar. Di kampus, Aisyah bertemu dengan teman yang terbuka tentang identitas LGBT, dan itu membuatnya mempertanyakan pandangannya sendiri. Apakah ia juga? Tidak, ia menepis pikiran itu. Fokusnya adalah Lina. Akhirnya, Lina datang ke kamar Aisyah di tengah malam. Aku tidak bisa terus begini. Aku ingin putus dengan Rudi. Aisyah terkejut. Tapi ayah akan marah besar. Pikirkan ibu, pikirkan reputasi keluarga. Lina menangis, aku sudah capek berpura-pura. Sari adalah yang aku inginkan. Aisyah merasa terpojok. Ia harus memilih, mendukung kakaknya dan menghadapi amarah keluarga, atau memaksa Lina menikah demi kedamaian. Keputusan itu mulai mengubah hidup Aisyah selamanya. Pagi berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Ayah memanggil rapat keluarga, wajahnya keras seperti batu. Lina, aku dengar rumor dari teman Rudi. Ada yang bilang kamu dekat dengan wanita lain. Apa benar? Lina memucat, tapi Aisyah cepat menyela, ayah, itu pasti salah paham. Kak Lina setia kok. Ayah memandang Aisyah curiga, tapi akhirnya mengangguk. Setelah itu, Lina berterima kasih pada Aisyah, tapi mata mereka saling bertemu dengan penuh arti. Rahasia ini mulai menjadi beban bersama. Aisyah merasa seperti pengkhianat, karena ia mulai memahami perasaan Lina. Di kampus, Aisyah semakin sering membahas topik dalam kelas psikologi. Dosennya, seorang wanita progresi, mendorong diskusi tentang diskriminasi masyarakat Indonesia terhadap komunitas itu. Aisyah merasa terguncang, ingat bagaimana tetangga mereka pernah mengucilkan seorang pria gay di kampung. Sari menghubungi Aisyah secara rahasia. Aku khawatir dengan Lina. Dia bilang ayahmu semakin curiga. Aisyah setuju bertemu lagi, kali ini di sebuah taman di Bogor, jauh dari Jakarta. Di sana, Sari menceritakan kisahnya sendiri, bagaimana ia dikeluarkan dari rumah oleh orang tua karena orientasinya, dan bagaimana ia berjuang membangun hidup baru. Aku tidak ingin Lina mengalami hal yang sama, kata Sari dengan suara gemetar. Aisyah merasa simpati, tapi juga marah. Mengapa masyarakat membuat ini begitu sulit? Di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang, tapi norma agama dan budaya menekan keras. Aisyah mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Apakah cinta harus dibatasi oleh jenis kelamin? Kembali ke rumah, konflik meledak. Rudi datang berkunjung, membawa hadiah untuk Lina. Tapi Lina tampak dingin, dan Rudi menyadarinya. Ada apa, Lin? Kamu berubah. Lina hampir mengaku, tapi Aisyah menariknya pergi. Di kamar, Lina marah, aku tidak bisa bohong terus. Aku harus bilang pada Rudi. Aisyah memohon, tunggu dulu. Pikirkan konsekuensinya. Ayah bisa sakit jantung lagi. Lina akhirnya setuju, tapi hubungan mereka mulai retak. Aisyah merasa seperti mediator yang gagal. Malam itu, ia bertemu Sari lagi, dan kali ini percakapan mereka lebih dalam. Sari bertanya, kamu sendiri bagaimana, Ais? Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Aisyah tersipu, menyangkal, tapi dalam hati, ia ingat terus masa kecilnya pada seorang teman perempuan. Apakah itu pertanda? Ayah mulai menyewa detektif untuk mengawasi Lina, sebuah keputusan yang membuat Aisyah panik. Ia menemukan bukti di meja ayah, foto Lina dan Sari berpelukan. Aisyah mencuri foto itu, tapi ayah menangkapnya. Apa yang kamu lakukan, bentak ayah.
Aisyah berbohong, bilang ia hanya penasaran. Tapi ayah semakin curiga terhadap keduanya. Lina tahu tentang ini, memutuskan untuk konfrontasi. Ia datang ke kamar ayah, "Ayah, aku harus bicara." Tapi sebelum ia bisa mengaku, ayah jatuh pingsan karena tekanan darah tinggi. Keluarga panik, membawa ayah ke rumah sakit. Di sana dokter bilang ayah butuh istirahat total. Lina merasa bersalah, "Ini karena aku." Aisyah menghibur, tapi dalam hati, ia menyalahkan diri sendiri karena tidak mencegah. Di rumah sakit, ibu menangis, "Keluarga kita tidak boleh hancur." Aisyah merasa tertekan, tapi Sari datang secara diam-diam, memberi dukungan. "Aku di sini untuk Lina," bisiknya. Aisyah melihat chemistry mereka, dan untuk pertama kalinya ia merasa iri. Mengapa ia tidak bisa punya keberanian seperti itu? Setelah ayah pulih, ia semakin ketat. "Pernikahan Lina harus dipercepat," katanya. Lina protes, tapi ayah marah besar. "Kamu harus patuh." Lina lari ke kamar, menangis. Aisyah mengikuti, "Kak, lari saja dengan Sari." Lina terkejut, "Tapi kamu keluarga." Aisyah menjawab, "Aku akan tanggung konsekuensinya." Keputusan itu membuat Aisyah merasa bebas, tapi juga takut. Konflik mencapai titik baru ketika Rudi menemukan surat Lina untuk Sari. Ia marah, datang ke rumah dan menuntut penjelasan. "Kamu lesbian," teriaknya. Ayah mendengar, dan amarah meledak. Ia mengusir Lina dari rumah, "Kamu bukan anakku lagi." Lina pergi dengan air mata, Sari menjemputnya. Aisyah berdiri di tengah, terbelah antara keluarga dan kakaknya. Ia memilih mengikuti Lina, meninggalkan rumah. Di apartemen Sari di Bandung, mereka bertiga tinggal sementara. Aisyah merasa asing, tapi juga lega. Tapi tekanan masyarakat mulai datang, gosip di kantor Lina, teman-teman yang menjauh. Aisyah mulai mempertanyakan pilihan mereka. Apakah ini benar? Hidup di Bandung terasa seperti pelarian. Apartemen Sari sederhana, tapi penuh kehangatan yang tidak pernah Aisyah rasakan di rumah. Lina dan Sari saling mendukung, tapi Aisyah merasa seperti orang ketiga. Ia sering duduk sendirian, memikirkan ibu yang pasti menangis sendirian. Ponselnya penuh pesan dari ayah, "Kembalilah," atau "Jangan pernah kembali." Aisyah tidak balas, tapi hatinya sakit. Di Bandung, ia mendatar ulang kuliah, mencoba membangun hidup baru. Tapi rumor menyebar cepat di komunitas Indonesia yang kecil. Teman lama menjauh, dan Aisyah merasakan tatapan aneh di jalan. Mereka tahu, gumam Lina suatu hari. Sari mencoba optimis, "Kita bisa lawan ini bersama." Suatu malam, Aisyah bermimpi tentang masa kecil, bermain dengan Lina di sawah desa, sebelum tekanan masyarakat datang. Bangun dengan air mata, ia bicara dengan Lina. "Kak, apakah ini sepadan? Kehilangan keluarga." Lina memeluknya, "Cinta sejati layak diperjuangkan. Tapi aku juga sakit." Sari bergabung, menceritakan bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena orientasinya. "Di Indonesia, kita harus kuat." Aisyah mulai memahami kedalaman perjuangan mereka. Ia bergabung dengan kelompok dukungan di Bandung, di mana ia bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Satu wanita, namanya Maya, berbagi bagaimana ia hampir bunuh diri karena tekanan keluarga. Itu membuat Aisyah sadar, ini bukan hanya tentang Lina, tapi tentang hak hidup bahagia. Tapi konflik belum berakhir. Ayah datang ke Bandung, menemukan alamat mereka melalui detektif. Ia mengetuk pintu dengan marah. "Lina." "Aisyah." "Keluar." Lina membuka, wajahnya pucat. Ayah melihat Sari, dan matanya membara. "Kamu yang merusak anakku." Sari mundur, tapi Lina maju, "Ayah, ini pilihanku. Aku mencintai Sari."
Ayah terkejut, lalu marah, ini dosa. Kamu akan membawa malu keluarga. Aisyah berdiri di samping Lina, ayah, tolong pahami. Kami tetap anakmu. Ayah menangis, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ibumu sakit karena ini. Ia pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan. Lina ambruk, apa yang aku lakukan? Aisyah menghibur, tapi dalam hati ia ragu. Apakah mendukung ini berarti mengkhianati orang tua? Beberapa hari kemudian, ibu menelepon Aisyah secara rahasia. Ayah marah, tapi aku rindu kalian. Tolong pulang. Aisyah tergoda, tapi Lina bilang, jangan, ini jebakan. Aisyah memutuskan pergi sendirian ke Jakarta. Di rumah, ibu memeluknya erat. Lina harus kembali ke jalan benar, kata ibu. Ayah bergabung, kita bisa obati dia. Ada terapi. Aisyah marah, ini bukan penyakit. Debat sengit terjadi, Aisyah membela Lina dengan data dari kuliah psikologinya. Ayah tidak mau dengar, ini melawan agama kita. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi lebih yakin dengan pilihannya. Kembali ke Bandung, Sari dan Lina bertengkar untuk pertama kalinya. Sari ingin pindah ke luar negeri, di sini terlalu berbahaya. Lina ragu, aku tidak bisa tinggalkan keluarga selamanya. Aisyah menjadi penengah, tapi ia sendiri mulai merasakan perasaan aneh terhadap Maya dari kelompok dukungan. Maya cantik, dengan senyum yang menenangkan, dan mereka sering bicara. Kamu kuat, kata Maya suatu hari. Aisyah tersipu, tapi menyangkal. Apakah ini awal dari sesuatu? Tapi fokusnya adalah Lina. Rudi menelepon Lina, aku masih mencintaimu. Kembalilah. Lina menolak, tapi itu membuat Sari cemburu. Kamu masih ragu, tanya Sari. Lina menjawab, tidak, tapi ini sulit. Konflik memuncak ketika ayah mengirim surat hukum, menuntut Lina kembali atau kehilangan warisan. Lina panik, aku tidak punya apa-apa tanpa itu. Sari marah, cinta kita lebih penting. Aisyah melihat retakan di hubungan mereka. Ia memutuskan campur tangan, menelepon ayah. Ayah, beri kami waktu. Ayah setuju bertemu netral di sebuah restoran di Bogor. Di sana debat panas terjadi. Ayah membawa ulama yang bicara tentang dosa. Lina dan Sari membela diri dengan argumen hak asasi. Aisyah mendukung, ayah, cinta adalah cinta. Ayah terdiam, tapi akhirnya bilang, aku butuh waktu. Itu kemenangan kecil, tapi tekanan tetap ada. Aisyah merasa lelah, tapi juga tumbuh. Setelah pertemuan itu, ayah mulai melunak sedikit. Ia mengirim pesan ke Aisyah, aku rindu kalian. Tapi norma masyarakat masih menghantui. Di Bandung, Lina kehilangan pekerjaan karena gosip. Mereka tahu tentangku, katanya pilu. Sari mencoba mencari kerja baru, tapi Aisyah melihat beban di bahu mereka. Ia sendiri mulai dekat dengan Maya, yang mengajaknya ke acara komunitas LUT. Di sana, Aisyah merasa diterima untuk pertama kalinya. Kamu seperti aku dulu, kata Maya, memegang tangan Aisyah. Aisyah merasa getar aneh, tapi ia belum siap mengakui. Fokusnya adalah menyatukan keluarga. Suatu hari, ibu datang ke Bandung sendirian. Ia menangis memeluk Lina, aku tidak peduli, asal kamu bahagia. Lina terharu, tapi Sari merasa asing. Ibu bicara dengan Sari, kamu baik untuk anakku. Itu momen emosional, tapi ayah masih jauh. Aisyah memanatkan ini, meyakinkan ibu untuk bicara dengan ayah. Sementara itu, Rudi muncul lagi, kali ini marah. Kamu hancurkan hidupku. Ia hampir memukul Sari, tapi Aisyah menghalangi. Polisi dipanggil, dan itu menjadi skandal kecil di media sosial. Wanita lesbian di Bandung dihadang mantan, begitu judulnya.
Keluarga semakin malu, ayah marah besar. Lihat apa yang kalian lakukan. Lina mulai ragu, mungkin aku salah. Sari marah, jangan katakan itu. Mereka bertengkar hebat, Sari pergi sementara. Aisyah mencari Sari, menemukannya di taman. Jangan tinggalkan Lina, pinta Aisyah. Sari menangis, aku capek dengan tekanan ini. Aisyah memeluknya, tapi pikirannya ke Maya. Malam itu, Aisyah bertemu Maya, dan mereka berciuman untuk pertama kalinya. Aisyah terkejut dengan perasaannya sendiri. Aku lesbian juga, gumamnya. Ini menjadi titik balik, membuatnya lebih memahami Lina. Tapi rahasia baru ini menambah beban. Ayah akhirnya setuju bertemu lagi, tapi dengan syarat, Lina harus ikut terapi konversi. Lina menolak, itu penyiksaan. Debat meledak, ayah pergi dengan amarah. Ibu memilih tinggal dengan mereka di Bandung, meninggalkan ayah sendirian. Aku pilih anak-anakku, katanya. Ayah sakit hati, tapi mulai introspeksi. Sementara itu, Sari dan Lina berdamai, tapi hubungan mereka rapuh. Aisyah, dengan dukungan Maya, mulai terbuka tentang dirinya. Aku suka perempuan, akunya pada Lina. Lina tersenyum, selamat datang di klub. Tapi masyarakat masih menekan, demo kecil di depan apartemen mereka oleh kelompok konservatif. Pergi dari sini, teriak mereka. Polisi datang, tapi itu membuat mereka takut. Aisyah memutuskan bertindak. Ia menulis artikel anonim di blog tentang pengalaman mereka, yang menjadi viral. Banyak dukungan datang, tapi juga ancaman. Ayah membaca itu, dan menelepon. Itu kamu. Aisyah mengaku. Ayah diam lama, lalu bilang, aku salah. Ia datang ke Bandung, meminta maaf. Aku takut kehilangan kalian. Lina memeluknya, Sari berdiri di samping. Itu momen rekonsiliasi, tapi tidak sempurna. Ayah masih berjuang dengan keyakinannya, tapi ia mencoba. Keluarga mulai membangun ulang, dengan ibu kembali. Tapi Aisyah tahu perjuangan belum berakhir. Maya menjadi pacarnya, dan ia merasa lengkap. Tapi twist datang, Rudy, dendam, membocorkan identitas mereka ke media besar. Berita meledak, keluarga kaya Jakarta terlibat skandal. Ayah kehilangan bisnis, teman menjauh. Lina merasa bersalah lagi, ini karena aku. Sari bilang kita lawan bersama. Aisyah, dengan Maya, mengorganisir konferensi pers kecil, membelah hak mereka. Itu menjadi simbol perlawanan, tapi dengan harga, ayah depresi, ibu sakit. Aisyah merasa pilihan mereka benar, tapi mahal. Rekonsiliasi keluarga rapuh, tapi bertahan. Ayah mulai belajar, membaca buku tentang LGBTQ. Aku tidak setuju, tapi aku mencintaimu, katanya pada Lina. Sari diterima perlahan, meski ayah masih canggung. Di Jakarta, mereka pindah ke rumah baru, mencoba normalitas. Tapi masyarakat tidak berubah semalam. Aisyah dan Maya sering mendapat tatapan sinis, tapi mereka kuat. Lina dan Sari memutuskan menikah secara simbolis di kelompok dukungan, sebuah acara kecil tapi bermakna. Aisyah menjadi saksi, air mata bahagia mengalir. Tapi di balik itu, ia tahu harga yang dibayar, hubungan ayah dengan kerabat putus, bisnis merosot. Suatu hari, ayah jatuh sakit lagi. Di rumah sakit, ia bicara dengan Aisyah. Aku menyesal memaksa Lina. Aisyah menjawab, ayah, kami juga menyesal menyakitimu. Ayah pulih, dan keluarga lebih dekat. Tapi konflik internal tetap, Lina kadang ragu, ingat Rudy. Sari merasakannya, tapi mereka bicara terbuka. Aisyah, dengan Maya, menghadapi tantangan sendiri, keluarga Maya menolak mereka. Kita sama, kata Aisyah. Mereka mendukung satu sama lain, menjadi keluarga baru.
Tahun berlalu, cerita mereka menginspirasi orang lain. Aisyah lulus, menjadi psikolog yang membantu komunitas LGBTI. Lina dan Sari membuka bisnis bersama, sukses meski tantangan. Ayah pensiun, fokus pada keluarga. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini benar? Aisyah sering merenung, melihat cermin. Ia bahagia, tapi ingat luka lama. Apakah memilih cinta sejati selalu benar, meski menghancurkan ikatan keluarga tradisional?